Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Chu Feng datang ke sudut yang sunyi, lalu mengganti pakaiannya. Dan dengan pikirannya, topeng transformasinya segera berubah. Dari yang sebelumnya menggunakan wajah pria parubaya, wajah Chu Feng menjadi wajah pria muda berusia sekitar 20 tahun. Dan juga, ia menghilangkan kekuatan guntur ilahinya, sehingga kultivasinya juga kembali ke tingkat ke-6 di ranah surga. Segera setelah itu, Chu Feng kembali ke pintu masuk tempat pria muda itu sebelumnya berjaga. Kali ini, ketika dia melihat Chu Feng sekali lagi, matanya langsung menyala. Dan tidak hanya sikap sombongnya yang benar-benar hilang, dia bahkan memiliki penampilan yang sangat terkejut. Setelah Chu Feng mendekat, dia benar-benar naik dan bertanya, "Saudaraku, apakah ini adalah teras pecinta?" tanya Chu Feng. Apakah aku boleh tahu, apakah kamu datang ke sini untuk mencari seorang guru?" Jawab pemuda itu dengan pertanyaan. Pria muda itu tersenyum tipis di wajahnya, dan sikapnya menjadi sangat sopan. Perbedaan perlakuannya jika dibandingkan dengan sebelumnya, jaraknya itu seperti antara langit dan bumi. Adapun kenapa perubahan seperti itu terjadi, Chu Feng juga sudah tahu alasannya. Meskipun kultivasinya sekarang sangat tinggi, tapi bagaimanapun juga, ia datang ke tempat itu dengan status dari seorang pria parubaya. Ketika seseorang mencapai usia pertengahan, meskipun memiliki kultivasi di tingkat ke-9 dari ranah surga, tetapi untuk di tanah wilayah Laut Timur ini, itu bukanlah apa-apa. Bagaimanapun juga, di sini ada begitu banyak ahli di ranah Martial Lord. Hanya Martial King sajalah, yang merupakan keberadaan yang sangat dihormati. Tapi identitas Chu Feng saat ini benar-benar telah berbeda. Meskipun kultivasinya hanya tingkat ke-6 dari ranah surga, tapi usianya baru mencapai 20 tahun. Memiliki kultivasi pada usia itu, ini berarti bakat Chu Feng sangatlah bagus. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada pria muda yang ada di depannya. Orang seperti Chu Feng ini, dia bisa disebut dengan jenius. Maka secara alami, akan ada banyak ahli di Lover's Terrace yang bersedia mengambil Chu Feng sebagai muridnya. Jadi, pemuda itu tidak berani menyinggung orang seperti Chu Feng. "Senior, aku adalah Wu Qing. Aku pernah mendengar bahwa, Qius Hui senior dari Lover's Terrace sangatlah luar biasa. Jadi, aku sangat ingin menjadi muridnya, dan mempelajari beberapa kemampuan darinya," ucap Chu Feng. Qius Hui senior, Brother Wu Qing, apakah senior Qius Hui yang kamu bicarakan adalah Lady Qius Hui? Balas pria muda itu dengan sedikit terkejut. "Benar sekali," ucap Chu Feng sambil mengangguk. "Brother Wu Qing, kamu benar-benar tidak sederhana. Senior Qius Hui sangat terkenal di Lover's Terrace. Mereka yang menantangnya akan dikalahkan olehnya, dan dia disebut sebagai pakar nomor 1 di Lover's Terrace. Tapi karena senior Qius Hui sangat low profile, jadi jumlah orang yang tahu senior Qius Hui di luar Lover's Terrace, itu hanya sedikit sekali yang mengetahuinya. Melihat kamu tahu senior Qius Hui, sepertinya kamu sudah siap. Akan tetapi, proses pemilihan murid dari senior Qius Hui selalu keras. Selain itu, dia hanya menerima perempuan, dan bukan laki-laki. Brother Wu Qing, meskipun bakat kamu luar biasa, aku khawatir kamu tidak akan memiliki banyak kesempatan," ucap pria muda itu yang berbicara dengan jujur. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengerutkan keningnya. Dia bahkan berpikir kalau pria itu mengarang alasan, untuk mencegahnya memasuki Lover's Terrace. Tetapi kemudian secara tak terduga, pria itu dengan cepat menambahkan, "Namun Brother Wu Qing, kamu memang bisa masuk dan mencobanya. Lagi pula, masih ada banyak ahli tersembunyi di Lover's Terrace. Jika senior Qius Hui benar-benar tidak mau menerima kamu sebagai muridnya, kamu bisa menjadi murid orang lain, dan itu masih cukup memuaskan," tambah pemuda itu. Saat pemuda itu berbicara, dia pergi ke samping, dan memberi Chu Feng jalan untuk memasuki Lover's Terrace. Bahkan dia juga memberi Chu Feng sebuah lencana. Di saat menerima dan melihatnya, lencana itu sama sekali tidak sederhana.
Karena dari penampilan luarnya saja, lencana itu tampak seperti lencana kayu biasa. Tetapi setelah Chu Feng menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksanya, ia menemukan bahwa lencana kayu ini dibuat oleh formasi spiritual. Di tengah lencana kayu tersebut, itu ada kata mengunjungi, yang terukir di atasnya. Di bawah lencana kayu itu juga ada tanggal yang diukir, dan tanggal itu tepat pada hari ini. Brother Wu Qing, ini adalah lencana kunjungan. Memegang lencana kunjungan, kamu dapat menemukan master yang kamu sukai di Lover's Terrace. Akan tetapi, batas waktunya hanya 10 hari. Dan setelah 10 hari, jika kamu masih tidak dapat menemukan master yang cocok, kamu akan diusir dari Lover's Terrace, ucap pemuda itu mengingatkan. Senior, terima kasih atas pengingatnya. Balas Chu Feng sambil menggenggam tangannya, dan kemudian pergi. Setelah itu, Chu Feng memasuki Lover's Terrace. Tempat itu sangat besar, dan dari setiap ahli tersembunyi, mereka memiliki tanah yang menjadi milik mereka. Namun sayangnya, tidak ada seorang pun yang tinggal di daerah dengan pemandangan yang sangat cantik, karena daerah itu tidak diizinkan untuk dimiliki. Daerah itu hanya diperbolehkan untuk publik. Saat Chu Feng memegang lencana kunjungan, memang benar kalau dia tidak berhenti di jalan. Selain itu, dengan segera dia menanyakan tempat tinggal Qiu Shui Fuyan. Tempat ini benar-benar seperti surga di dunia manusia, seru Chu Feng. Setelah tiba di kediaman Qiu Shui Fuyan, bahkan Chu Feng tidak dapat untuk tidak berseru kagum. Wilayah ini sebenarnya merupakan samudera bunga yang luas, dengan segala macam bunga segar yang aneh yang tersebar luas. Tempat tinggal mewah dan megah miliknya, itu dibangun di dalam lautan bunga yang indah. Itu benar-benar sangat indah. Jika berbicara secara logis, area dengan pemandangan yang begitu indah, ini seharusnya hanya boleh untuk umum, dan tidak boleh ditempati oleh seseorang. Akan tetapi, Qiu Shui Fuyan melakukan hal itu. Dari sinilah dia telah menunjukkan kekuatannya. Karena bagaimana mungkin, begitu banyaknya ahli yang hidup secara tersembunyi di Lover's Terrace, mereka membiarkan Qiu Shui Fuyan memiliki pengecualian seperti itu. Kamu siapa? Ada urusan apa di sini? Tanya seseorang. Chu Feng saat ini mengagumi pemandangan yang indah, tetapi tiba-tiba saja dari dekat, suara keras seorang wanita muda segera terdengar. Melihat ke suara itu, Chu Feng menemukan di dekatnya, di atas lautan bunga, 10 wanita ramping dan anggun sedang berdiri. 10 orang itu cukup muda, dan yang tertua seharusnya berusia di atas 20 tahun, dan yang termuda sebenarnya hanya 15 tahun. Meskipun kelompok wanita itu cukup muda, tapi kultivasi mereka tidaklah lemah. Wanita muda yang berusia 15 tahun itu saja, dia berada di tingkat pertama dari ranah surga. Dan selain dia, sisanya juga berada di ranah surga. Yang usianya lebih dari 20 tahun, itu berada di tingkat ke-8 di ranah surga, dan bahkan 2 tingkat lebih tinggi dari Chu Feng. Selain itu, tidak hanya kultivasi mereka saja yang luar biasa. Mereka semua juga memiliki penampilan yang sangat khas. Satu-satunya hal yang serupa pada mereka semua adalah, bahwa mereka semua sangatlah cantik. Terutama yang memiliki kekuatan di tingkat ke-8 dari ranah surga, penampilannya itu sangatlah anggun. Kulitnya yang putih, wajahnya yang halus, dan sepasang matanya yang tidak terlalu besar tetapi sangat bersemangat, itu membuat orang merasa bahwa dia memiliki sikap yang sangat dingin namun indah. Tapi sayangnya, dia jelas-jelas sangatlah sombong. Beberapa wanita lainnya mengedipkan mata besar mereka, dan secara ingin tahu mereka memeriksa Chu Feng. Hanya dia sajalah yang dari awal sampai akhir tidak melihat Chu Feng, dan dia hanya menikmati lautan bunga. "Oi, apa yang kamu lihat? Aku berbicara dengan kamu, apakah kamu tuli?" teriak wanita itu. Melihat Chu Feng menatap dirinya sendiri dengan mata yang tidak bergerak, salah satu wanita berkuncir dan sombong itu berbicara dengan sangat tidak senang. Nona, aku datang ke sini karena aku ingin mengunjungi senior Qiu Shui," jawab Chu Feng sambil menggaruk kepalanya dengan sedikit malu. "Oh, berkunjung dengan guru, bisnis apa yang kamu miliki?" Perempuan lain bertanya dengan nada lembut.
Maaf Nona-Nona, tapi aku harus secara pribadi berbicara dengan senior Qiushui tentang masalah ini. Chu Feng tersenyum dan berkata, mendengus. Kamu sudah jelas tidak tahu guru aku. Tujuanmu kemari adalah menjadi muridnya kan? Wanita yang angkuh itu dengan jijik berkata. Cepat pergi, guruku tidak ada di sini. Bahkan jika dia ada di sini, dia tidak akan menganggapmu sebagai muridnya. Karena dia hanya mengambil murid wanita, dan bukan murid pria. Selain itu, dia berkata bahwa dia hanya akan mengambil 10 murid. Dan sekarang, jumlah itu telah tercapai. Bahkan jika kamu seorang wanita, dia tidak akan menerimamu, wanita lain berbicara dengan dingin. Ketika dia berbicara, kelompok itu berbalik pada saat yang sama. Dan seperti bidadari, mereka melayang di atas lautan bunga, dan kembali ke istana yang terletak di tengah lautan bunga. Nona-nona, aku punya bisnis mendesak dengan senior Qiushui. Tolong biarkan aku bertemu dengannya. Melihat itu, Chu Feng terus memohon kepada mereka. Dia datang ke sini dari jauh, jadi dia tidak ingin perjalanan seperti itu sia-sia, dan kembali dengan tangan kosong. Cih, enyahlah, balas wanita sombong itu. Tapi tepat pada saat itu, wanita yang sombong di tingkat 8 ranah surga tiba-tiba berteriak dengan keras, dan bahkan langsung menyerang Ni. Dia bahkan bisa melihat Chu Feng dengan kekuatan spiritualnya, dan dia bisa dengan tepat menentukan lokasinya. Ini sudah jelas, dia juga seorang spiritualis dunia. Akan tetapi, itu bukanlah bagian yang pentingnya. Karena bagian pentingnya adalah, serangannya ini juga kekuatan dari pembentukan spiritual. Formasi spiritual berwarna ungu yang dibuat olehnya ini bergabung bersama, dan menjadi dinding formasi spiritual berwarna ungu. Formasi itu ditekan ke arah Chu Feng, tapi Chu Feng juga seorang spiritualis dunia jubah ungu. Ini benar-benar sombong dan tidak masuk akal, gumam Chu Feng. Melihat dinding formasi spiritu berwarna ungu menekan ke arahnya, sedikit ketidaksenangan melintas di mata Chu Feng. Meskipun semua lawannya sangat cantik, tapi Chu Feng tidak menempatkan mereka di matanya. Jika dia tidak meminta untuk bertemu Qiushui Fuyan, Chu Feng tidak akan begitu sopan dengan mereka. Dan sekarang, wanita itu benar-benar menyerangnya secara langsung. Tentu saja, Chu Feng tidak hanya akan dengan sabar menanggung penghinaan itu. Dia ingin memberi wanita itu pelajaran, atau dengan kodrat mereka, mereka pasti akan menghentikan Chu Feng di luar pintu. Mengaum. Namun di saat Chu Feng akan membuat langkahnya sendiri, suara raungan seketika bergema di belakangnya. Itu membuat Chu Feng mengerutkan alisnya dengan ringan, dan menghilangkan niatnya untuk menyerang. Sebagai gantinya, dia melemparkan pandangannya ke belakangnya. Dan baru kemudianlah dia menemukan benda yang terbang di atasnya, itu adalah binatang formasi spiritual berwarna ungu yang besar. Binatang buas besar itu menginjak udara dan terbang. Setelah melewati Chu Feng, binatang itu benar-benar bertabrakan dengan sengit ke dinding formasi spiritual. Ledakan, bang, keduanya saling bertabrakan, dan dengan segera meledak. Selain itu, ledakan itu menghasilkan riak yang mengamuk. Dan ketika riak itu menghilang, baik binatang besar maupun dinding besar yang dikondensasi oleh formasi spiritual berwarna ungu, keduanya juga telah menghilang. Dan sepertinya, mereka telah hancur. Lalu pada saat itu, Chu Feng juga telah melihat orang yang memadatkan binatang besar berwarna ungu itu. Dia adalah pria muda yang elegan. Penampilannya cukup bagus, dan bahkan sebanding dengan wanita yang sombong itu. Tetapi karena fitur wajahnya yang terlalu halus, selain itu, kulitnya juga seputih salju. Ia benar-benar kehilangan daya tarik sebagai seorang pria, dan justru sebaliknya, ia mendapatkan sedikit sentuhan feminin. Meskipun pria itu memiliki penampilan seperti wanita, tapi kultivasinya tidaklah lemah. Dia sebenarnya setara dengan wanita yang sombong itu, karena dia juga di tingkat ke-8 dari ranah surga. Apalagi, di belakang pria itu ada banyak sekali pria. Kultivasi mereka juga tidak lemah, dan mereka semua bisa disebut naga di dalam manusia. Namun anehnya, orang yang paling menarik perhatian Chu Feng bukanlah mereka, tetapi seorang pria paruh baya dengan wajahnya yang penuh bekas luka.
Pria besar itu sengaja menyembunyikan auranya, tapi dia tidak luput dari deteksi Chu Feng. Chu Feng menemukan bahwa dia adalah seorang ahli di tingkat ke-9 dari ranah surga. Selain itu, auranya juga sangatlah tebal. Itu karena dia sudah hampir menjadi kultivator di ranah dewa bela diri. Melihat penampilannya, dia benar-benar hanya memiliki jarak selebar tali untuk menjadi martial lord, dan bahkan bisa dengan segera untuk melangkah ke ranah itu. Sue Yi, aku sedang memaksa orang ini untuk pergi. Mengapa kamu menghentikan aku? Mungkinkah kamu ingin melindunginya? Ucap wanita sombong itu. Setelah melihat sekelompok pria itu, wanita yang sombong itu sebenarnya secara tak terduga berbicara. Meskipun sikapnya masih sangat sombong, tetapi jika berbicara dengan jujur, suaranya cukup menyenangkan saat terdengar di telinga. Hehehe, Nona Wanshi, jangan salah paham dulu. Aku bahkan tidak tahu siapa bocah ini. Sebelumnya, aku tidak berencana untuk membantunya keluar dari situasi itu. Tetapi hanya saja, saat melihat kamu menggunakan teknik formasi spiritual kamu, tangan aku terasa gatal, jadi aku benar-benar ingin sedikit bertanding melawanmu. Nona Wanshi, mengapa kamu begitu marah? Jangan bilang anak ini telah menyinggung perasaanmu, dan membangkitkan kemarahan seperti itu. Nona Wanshi tidak perlu marah. Karena bocah ini tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, dan berani untuk tidak menghormati Nona Wanshi, maka aku, Sue Yi, akan memberinya pelajaran di tempatmu, ucap Sue Yi. Sue Yi pertama-tama tersenyum patuh, kemudian mengarahkan pandangan dinginnya kepada Chu Feng. Dan pada saat dia berbicara, dia membuat gerakan untuk menyerang Chu Feng. Itu tidak dibutuhkan. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan, cepatlah katakan. Jangan berbasa-basi, kata perempuan yang bangga itu dengan dingin. Hehehe, Nona Wanshi benar-benar pintar. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari kamu. Tidak apa-apa, karena bahkan kamu telah berbicara seperti itu, aku tidak akan berbasa-basi lagi. Kali ini, aku datang ke sini untuk mengambil kembali buah bela diri yang aku alami terakhir kali. Sue Yi tersenyum dan berkata, "Oh, jadi kamu di sini untuk buah bela diri ya? Hal yang hilang bagiku terakhir kali, itu ketika kita beradu teknik formasi spiritual. Kamu memang bisa mengambilnya kembali jika kamu mau, tetapi kamu harus mengalahkan aku dulu." Ucap wanita sombong itu sambil dengan jijik tersenyum. Dan ketika dia berbicara, kosmos saknya menyala, dan buah yang panjangnya 3 inci itu dengan sangat aneh muncul di tangannya. Setelah buah aneh itu muncul, bahkan mata Chu Feng berbinar-binar. Mengesampingkan faktanya bahwa, buah itu memang memiliki penampilan luar yang aneh, tapi buah itu mengandung energi yang sangat kuat di dalamnya. Itu sudah jelas merupakan kekuatan bela diri. Semua orang di dunia juga tahu, bahwa ada bahan obat spiritual, bahan obat mendalam, dan juga bahan obat surga. Sedangkan untuk buah yang aneh itu, ini sudah jelas merupakan bahan obat bela diri yang mengandung kekuatan bela diri. Dan juga, jika dilihat dari analisis Chu Feng, peringkat buah aneh itu sama sekali tidak rendah. Kemungkinan terbesarnya, bahan obat bela diri ini berada di kelas menengah. Tidak apa-apa, tapi bukan aku yang akan bertanding denganmu. Biarkan sepupu aku saja yang melawanmu. Balas Sue Yi sambil dengan ringan tersenyum, lalu menunjuk pria besar di sebelahnya yang wajahnya penuh bekas luka. Aku Sue Jian, sepupu Sue Yi. Aku pernah mendengar bahwa Lady Jiang, Jiang Wanshi dari Lover's Terrace adalah seorang jenius luar biasa, dan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam pengendalian teknik formasi spiritual. Dan aku, Sue Jian, secara kebetulan menikmati pelajaran teknik formasi spiritual juga. Jadi, aku ingin meminta petunjuk kepada Lady Jiang, ucap Sue Jian. Pria besar yang penuh bekas luka itu maju 2 langkah, lalu menggenggam tangannya, dan berbicara dengan Jiang Wanshi dengan suara keras seperti lonceng. Oi Sue Yi, apa artinya ini? Kamu tidak bisa mengalahkan Jiang senior aku, sehingga kamu rela meminta bala bantuan. Sepupumu bukan dari Lover's Terrace kan, bahkan melihat usianya, bagaimana mungkin dia bisa memasuki Lover's Terrace?
Sue Yi, kamu telah melanggar aturan tempat ini. Wanita sombong berekor kuda itu melengkungkan bibirnya, dan dengan keras menegur. Nona ini, kenapa kamu berbicara dengan sangat ganas? Aku yakin kamu adalah Putri Sun Yihan, yang sering disebut-sebut oleh sepupu aku kan? Sue Jiang menggenggam tangannya dan bertanya. Memang benar, itu aku. Sun Yihan menyilangkan tangannya di depannya, dengan bangga menempelkan dadanya yang menonjol ke arah luar. Nona Sun, aku memang bukan seseorang dari Lovers Terrace, tapi aku di sini untuk mengunjungi sepupu aku. Aku yakin itu sesuatu yang masuk akal. Selain itu, aku sedang berbicara dengan Lady Jiang sekarang, jadi tolong jangan ikut campur. Jika Lady Jiang mengatakan dia takut dan tidak ingin berdebat dengan aku, maka aku akan berbalik pergi. Tetapi kamu sendiri, kamu juga tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada aku. Sue Jian berkata dengan keras. Kamu. Setelah Sue Jian berbicara, itu membuat marah Yihan. Dia segera menunjuk Sue Jian, dan akan melepaskan kutukannya. Yihan, berhenti, ucap Jiang Wanshi. Tapi sebelum membiarkannya berbicara, Jiang Wanshi menekan kata-kata Sun Yihan. Lalu dengan indahnya tersenyum, dan berkata kepada Sue Jian. Provokasi yang sangat bagus, tetapi itu tidak berguna untukku. Jika kamu ingin berdebat dengan aku, itu akan baik-baik saja. Tetapi sayangnya, itu harus ada aturannya. Jika kamu ingin mengambil kembali buah bela diri Sue Yi yang hilang dari aku, kamu harus mengambil objek yang nilainya setara dengan buah bela diri. Jika kamu tidak punya, tolong pergi dari sini sekarang juga, ucap Jiang Wanshi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.